dia nggak boleh ikut jadi pemain. Dia supervisi saja, jadi mentor saja. Problemnya adalah kadang-kadang government sudah merasa mendanis, ikut-ikut ngatur. Diajaklah pengusaha-pengusaha UMKM, paling mudah UMKM. Kalau udah kelasnya tinggi, inginnya menguasai. Melihat potensi. Katakanlah kalau pemerintah tidak membeli dalam tanda petik, tidak harus pakai uang, ya. Membeli itu artinya melihat potensi itu kemudian oke, kamu saya beli tetapi bentuknya aturan nih. Inisiatif aja, kita turun tangan aja. Apa yang kita bisa lakukan? Mereka menyerahkan pada swasta itu hampir tanpa biaya. Yang penting ada aktivitas di sana, bangunannya terawat. M-Block itu sebuah contoh. Bangunan tua, punya peruri, dikembangkan, dan itu mengangkat kelokalan UMKM-nya nggak ada itu coba. Merek-merek asing nggak ada. Nah itu kan betul-betul membangkitkan ekonomi lokal. Oke, izin menambahkan Pak Indra dan Bapak Ibu, tadi ada menyinggung tentang ekonomi kreatif ya, kalau waktu itu ingat ke saya. Jadi pada tahun 2015, itu pada waktu itu kan berdiri Badan Ekonomi Kreatif. Bagaimana mengembangkan kota tua kreatif, industri kreatif. Kebetulan saya mempelajari tentang ekonomi kreatif dan kota kreatif sudah lebih lama daripada mengikuti perkembangan Heritage City 2015. Ya, saya sampai bikin buku berjudul Collaborative Innovation untuk bisa mewujudkan kota-kota itu bertumbuh sehingga kekuatan ekonomi kreatifnya bisa menjadi sumbangan. Tapi kalau ditanya, government itu perannya sangat besar untuk kick off. Tetapi setelah berjalan, dia nggak boleh ikut jadi pemain. Dia supervisi saja, jadi mentor saja. Problemnya adalah kadang-kadang government sudah merasa mendanis, ikut-ikut ngatur. Itu sebetulnya sudah ada konsorsium Kota Tua Jakarta. Ya, itu melibatkan anak-anak muda. Kalau kata old, ancient itu kan kata tua banget ya. Pakai kata vintage, VIN, vintage city. Jadi lebih muda kelihatannya. Musik, film, industri kreatif yang lainnya, craft juga banyak. Teman saya kan nggak berkembang. Nah itu sebetulnya memang ujung-ujungnya dalam hal ini peran pemerintah memang dari ekosistem itu mesti dominan. Jangan ikut jadi player, nanti waduh ngacak-ngacak jadinya. Nah pertanyaannya Pak tadi, regulatory body betul government. Tapi mungkin saya ilustrasi, either kepake atau Pak Sugi. Apa yang membuat dari kacamata investor, pengusaha, itu akhirnya tadi, wait and see dulu deh terhadap involvement either itu company atau individual ya, berusaha sampai akhirnya wait and see deh saya belum, masih agak ragu nih, apa? Nah itu swasta itu kadang-kadang yang menjadi problem satu adalah dia merasa kurangnya pengetahuan tentang material yang dia harus tangani. Begitu ngeliat gedung itu tua dia bingung, yang tadi saya cerita, ini mesti gimana ya? Apa setiap tahun saya harus perbaiki? Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain ya untuk memudahkan. Yang kedua, pemerintah lagi tetap masalahnya nih, karena ini telur sama ayam, mana dulu yang mau mulai gitu ya. Nah, kota tua Jakarta pun kan nggak mau mulai, dan semua kota akan memiliki kota tua. Nah ini yang kadang-kadang kita harus bisa mencermati pemerintah sebagai regulasi yang mendukung tadi triggernya. Ya bangunan kodam, bangunan pemerintah direnovasi, dikasih anggaran, setelah dikasih anggaran diajaklah pengusaha-pengusaha UMKM, paling mudah UMKM. Kalau udah kelasnya tinggi inginnya menguasai. Kan dijual itu jalan apa? Pandanaran, nggak boleh bilang merek ya, iklan. Dia nggak bayar, nggak endorse saya. Boleh, kalau di sini boleh Pak. Kita ikut mengembangkan ekonomi soalnya. Jadi kayak Bandeng Presto itu kan di Semarang kan udah tahu Wingko, Lumpia. Tapi kan pada nyarinya di titik-titik ya kan ya. Kita kadang-kadang mesti muter seharian nggak ketemu gitu. Nah kalau pemerintah ada rasa ingin kota ini tua tumbuh, UMKM dibangun, kan bisa kayak lihat di stasiun satu toko berjejer tuh semua jualan lumpia, jualan bandeng. Saya juga bekasnya ada gedung di sini juga yang bekasnya tempat dulu kopi apa mereka saya lupa. Itu juga kayak aula.
itu bisa kita taruh misalnya pameran-pameran industri kreatif yang tadi Pak Juwono bilang. Nah itu yang mesti dianggarkan pemerintah selain jalan, semua harus terlibat. Ya mungkin di sini teman Pak Sugiarto, Pak Juwono bisa memberikan nanti pandangan kepada pemerintah bagaimana gedung tua ini jangan menjadi aduh nanti benerinnya mahal nih atau nih bertahun-tahun mesti balik lagi. Itu juga satu kendala baik itu pemerintah maupun kita swasta itu. Mungkin dari saya gitu Kang Indra. Maksudnya gini, sebetulnya harapan saya dulu tuh Teko Deko itu jadi the real case gitu ya. Dari yang ambruk, kemudian diperbaiki, kemudian berjalan 7 tahun, dijual sama pemiliknya, ya baik gitu ya, selesai. Ya, nggak apa-apa. Tetapi bagaimana merawat ini supaya ketika dijual belikan ini tetap saja berjalan. Ini Kodam kan punya bangunan yang di ujung ya. Itu semampunya saja, tidak perlu, bukan dikembalikan, ruins yang ada itu diperkuat saja. Nah, ini urusannya beliau berdua soal bahan. Saya mau sih nungguin ya, isinya biar dipikir Pak Keng. Tadi sekali lagi kalau 2008 kalau nggak salah, ya Pak Keng ini dapat case sebuah bangunan tua yang mau dibangun hotel, ribut melulu kan gitu ya. Ya akhirnya ya depannya dipertahankan, jadikan itu belakangnya high rise gitu ya. Seperti Cianjur ya. Ya ada yang dipertahankan 20 kali 20 deh. Lainnya lewat, datanya nggak lengkap, ini nggak lengkap, kita nggak bisa ngomong detail. Tapi kan harus sampai hari ini 2007, 2006 sampai dengan hari ini dia survive. Harapannya sih Pak Kris, tadinya saya berpikir mau ngomong vokal gini, ada beberapa pemilik bangunan di sini atau pengusaha sini hadir di sini. Harapannya saya tadinya, itu dialog bisa terjadi. Jadi ada tamu, ada yang mau dengar apa aja. Karena kalau udah banyak otak, pasti banyak peluang untuk terjadi. Harapan sih ke depannya mungkin Pak Kris, saya pikir kota lama ini akan tetap lestari dengan mandiri. Ya, mungkin Pak Kris harus effort lebih besar lagi, bikin acara lagi, mengundang stakeholder dan mengundang para pemilik untuk hadir berdiskusi, membicarakan kemudahan-kemudahan tentang merawat bangunan yang sudah tua gitu. Mungkin dari saya itu. Ya, makasih Pak Keng. Tapi sebetulnya kalau kita lihat tadi ya, anggap tadi mungkin masih ada dinamika antara masing-masing stakeholder. Inisiatif aja, kita turun tangan aja, apa yang kita bisa lakukan. Nah, kalau melihat dari pergerakan teman-teman komunitas, atau mungkin aktivitas yang dilakukan oleh pihak swasta terhadap perkembangan atau kepedulian heritage, ada yang bisa diceritain nggak dari Pak Yuwono atau Pak Sugi terkait dengan itu? Saya ingin menambahi bahwa kayak hari ini kan ini adalah sebuah ajang komunikasi. Nah, ajang komunikasi ini bisa general, umum seperti hari ini, juga bisa spesifik. Kemudian kalau bicara tentang heritage ini ya memang harus masing-masing stakeholder mengetahui value-nya dulu kan dengan tujuan edukasi seperti itu. Nah ini yang saya lihat, saya juga baru melihat tentang Taman Balai Kambang, sekarang udah di Solo ya. Setahu saya itu belum dipikirin setelah jadi itu terus ngelolanya gimana. Nah satu contoh mungkin bisa relevan bisa tidak, itu M-Block. M-Block itu kan bangunannya pemerintah. Iya. Peruri. Tapi sekarang dikelola oleh swasta. Betul. Saya kenal baik Pak Jakob kan sih itunya. Itu kan salah satu bentuk PPP yang berhasil. Tapi tetap pemiliknya tetap Peruri, bangunan tetap Peruri. Nah itu sangat berhasil. Pemikiran based on kekhawatiran itu agak repot. Kita mesti based on tujuan, based on manfaat. Nah kalau saya lihat M-Block itu sebuah contoh. Bangunan tua punya Peruri, dikembangkan dan itu mengangkat kelokalan UMKM-nya nggak ada itu coba. Merek-merek asing nggak ada. Nah itu kan betul-betul membangkitkan ekonomi lokal. Bedanya arsitek sama urban design kata Pak Jakob. Kalau arsitek itu kan mendefinisikan ruang.
Tapi kalau beliau menciptakan ruang, sehingga aktivitas di situ nggak tahu, beliau sendiri nggak tahu. Jadi saya impresif sekali di situ. Mungkin ini contoh yang saya tahu. Pak Sugi, pandangannya terkait dengan stakeholder engagement ini untuk kawasan heritage, Pak. Ketidakseimbangan atau belum mencapai keharmonisan yang kita inginkan, sehingga membutuhkan tadi keterlibatan turun tangan masing-masing aja deh. Nah, ada yang bisa pandangan dari Pak Sugi terkait dengan itu? Ada pengalaman atau pandangan? Kalau di Jerman itu kan bangunan tua banyak sekali ya. Di sana sudah berkembang udah ratusan tahun. Mereka pun kesulitan ngurusin. Karena biayanya besar sekali. Sehingga pada akhirnya banyak bangunan-bangunan tua kayak gereja pun itu mereka menyerahkan pada swasta itu hampir tanpa biaya. Yang penting ada aktivitas di sana, bangunannya terawat. Lalu yang berusaha di sana bayar pajak. Sudah cukup. Dia nggak ikut-ikutan apapun di situ. Tapi kalau di sini kan kelihatannya sulit ya. Kenapa? Untuk Iya. pemerintah itu mau menyerahkan bangunan dia itu kepada swasta kan Tuh. sulit sekali gitu. Sedangkan kalau kita lihat sekarang abandoned building ini bukan hanya di bangunan heritage, malah kalau bicara lebar. Dengan kemarin kita melewati COVID, kita ada swifting dari pola hidup ya. Kita sekarang banyak belanja online. Banyak toko-toko yang tadinya di prime location, bangunan baru aja abandoned. Nah, kita belum aja bicara ke situ, Pak. Pak Keng, dari segi pengusaha, masih takut-takutkah? Usin BDS
kita ini kan perlu saling mendukung ya. Kembali lagi UMKM itu paling kuat ya. Indonesia udah paling top lah UMKM-nya, kita bisa lihat. Ketika pemerintah tidak mengefektifkan bangunan tua seperti yang BUMN dan Kodam, tolong sampaikan Pak Kris ke wali kota, PAD Anda rugi berapa per meternya? Karena bangunan kosong itu tidak menghasilkan pajak. Ketika bangunan itu berisi dan diisi usaha, misalkan kafe, udah jelas 10% masuk. Kalau bangunan tua itu tidak berfungsi secara tidak langsung, wali kota boleh kita tuntut karena tidak mengefektifkan potensi pajak yang bisa dihasilkan. Ya Pak Kris, tolong jangan ditangkap ya. Ya tadi seperti yang Pak Sugi bilang, diserahkan aja kepada swasta, yang penting pajak. Itu tadi kata-kata itu yang saya terima, pajak bener. Jadi Pak Kris tadi diem aja, ternyata dia mau ngomong pajak. Agak bingung masuknya dari mana, Pak Indra? Ya betul Kak. Ya, coba nih dia bikin jebakan Batman, saya ketangkep jebakan Batman. Gini itu menurut saya, Pak. Jadi kadang-kadang kita itu suka ada dua pandangan ya. Orang bergerak itu fokusnya ke market, lihatnya luar. Oh ini ya Indonesia itu banyak sekali. Industri kreatifnya, bangunan-bangunan heritage-nya, peninggalan pun banyak sekali. Tinggal bikin sistemnya, regulasinya, serahkan ke investor, walaupun tentu nggak mudah ya. Contoh yang Kota Tua itu yang saya tahu ya, itu kenapa nggak jalan juga. Investornya maunya selama mungkin, sampai cuannya balik. Pemerintah maunya cuma sebentar, 5 tahun. Saya nggak ketemu ya Pak jalan. Lah ya itu saya nggak tahu, tapi kan intinya titik temunya dicarilah supaya investor juga worth it. Dan kalau enggak ya nggak mau dong dia. Ketika pajak itu muncul dan bisa ditarik dari konsumen, otomatis kota itu akan mandiri kan. Wilayah ini akan mandiri, punya uang dari pungutan pajak untuk memelihara. Itu untuk itu berarti kan artinya ini ada aset yang dimiliki BUMN, ada yang swasta, ada yang pemerintah daerah gitu ya. Itu kalau untuk ditarik dari pusat artinya perpres gitu ya, atau peraturan pemerintah pusat, itu mungkin nggak Pak Kris? Bahwa intinya ini di-reset dulu nih. Ketakutan seseorang tidak punya uang, tidak punya PAD itu kan kemudian menjadi, karena melihat persoalannya susah, sehingga dia tidak mampu melihat potensi. Katakanlah kalau pemerintah tidak membeli, dalam tanda petik, tidak harus pakai uang, ya. Membeli itu artinya melihat potensi itu, kemudian oke, kamu saya beli tetapi bentuknya aturan nih. Sesederhana itu saya memikirkan begitu. Karena apa? Karena sudah lewatlah. Saya mau tanya dah, di Indonesia mana yang seperti ada Kota Lama Semarang? Tidak ada. Berbanggalah. Kota Tua Jakarta, ya kayak gitu-gitu aja. Ya, bau pemerintahnya kenceng, tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain. Bandung, Surabaya terpencar-pencar, individualnya bagus. Pencar-pencar itu ya pengelolanya ya susah, sulit tidak mudah. Tetapi menjadi satu site itu, ya itu saya ingatkan itu, sadar bahwa pemerintah itu punya keterbatasan. Itu mesti harus disadari dulu. Tidak bisa semua di-handle. Nah, melepas itu harus dengan regulasi. Nah, sekarang bagaimana antara pajak 50% ini PBB ini dengan konsekuensi menerima PBB-nya. Ketika diberikan 50% tapi Anda nggak ngerawat, nah kan ditulis konsekuensinya. Jadi sudah berjalan, tetapi perlu lebih dikuati lah. Jadi saya pikir seperti teman-teman yang ada, para pemilik dan pengelola yang ada di Kota Lama ini ya bersatulah untuk memikirkan kemandirian tadi. Kira-kira gitu Mas Indra. Perbincangan pada sore hari ini tuh futuristik. Betul-betul futuristik. Karena the next level Kota Semarang itu ya hari ini. To the point saja ya. Jadi terkait dengan kerjasama pemerintah dan swasta. Kalau tadi itu ragu-ragu, tapi sebenarnya sudah bisa. Konsorsium itu pada tahun 2022 itu kan sebenarnya sudah bisa. Yang sebenarnya sudah diawali oleh Pak Lee Ching Wei tahun 2015.
rata-rata itu kerjasamanya tidak sampai 5 tahun. Begitu selesai dibangun oleh konsorsium, itu kan diminta oleh pemiliknya, walaupun itu dari pemerintah. Dan saya kira untuk Kota Lama Semarang itu mempunyai PR itu. Nah, menurut Pak Keng, bagaimana kalau itu di Kota Lama Semarang? Karena di Kota Tua Jakarta sudah mulai berjalan. Nah, kemudian untuk bahan bangunan tadi ya, ini menarik gitu ya. Pada tahun 2010, saya bersama dengan Pak Chandrian Adahiyat, mungkin Kota Tua dan teman-temannya, itu belajar ke Istanbul bagaimana merehabilitasi, merenovasi, merawat bangunan tua. Dan di sana itu diajak ke tempat pembuatan bahan bangunan sehingga bahan bangunan itu sesuai dengan periode asal ketika bangunan tua itu dibuat. Nah, pertanyaan saya tadi untuk bahan bangunan ini, nah, apakah memungkinkan itu bisa kerjasama antara pemerintah dan juga dengan pihak swasta, tapi yakin bahwa ini itu betul-betul sesuai untuk bangunan tua. Terima kasih. Tadi ada 2 pertanyaan kepada Pak Keng dan kepada tadi pertanyaan mengenai material ya. Sejauh mana teknologi material untuk bisa mengembalikan seperti sedia kala awalnya ya dulu. Ada, monggo Pak Sugi. Memang bahan bangunan yang dipakai zaman mungkin 100 tahun, 200 tahun yang lalu dengan yang kami bikin sekarang tentu berbeda. Tetapi intinya adalah bagaimana masalah yang ada hari ini bisa ada solusi sehingga tidak terjadi renovasi yang selalu terulang. Jadi kalau menurut saya bahan yang digunakan memang berbeda karena tantangan dan masalah yang dihadapi sekarang juga berbeda dengan 200 tahun yang lalu. Menambahkan sedikit, bangunan tua di Jerman sampai di Indonesia juga sama-sama tua tapi beda ya Pak Sugi ya. Kenapa? Karena kalau di Jerman, di Eropa baru kan kelembapannya rendah. Kalau di sini kan kelembapannya tinggi. Apalagi kalau bangunan itu di tepi pantai lah atau di tepi daerah-daerah coastal gitu kayak Kota Tua. Itu kan air tanahnya tinggi. Bangunan yang dibangun abad ke-18, 19 itu fondasinya kan belum mengenal semen, slub beton, belum pakai curucuk bambu kayu begitu, jadi air tanah kan selalu naik. Lalu juga belum pakai semen, pakai ada beligo lah, ada kapur gamping gitu ya, jadi kan rapuh. Sehingga kalau katakanlah dinding sepetu mau dicat langsung, katakanlah diperindah dengan cat, catnya nggak bisa pakai cat biasa. Kalau cat biasa itu kan kayak melaminasi, melapisi, sehingga kelembaban di dalam itu kalau keluar ya ketahan oleh laminasi yang lama-lama ya akan blister, airnya nggak, sehingga perlu cat yang bisa bernapas, sehingga kelembaban dari dalam bisa keluar berupa uap air, tapi air berupa cairan nggak bisa masuk. Kalau katakanlah perlu dirapikan, itu juga mesti dengan mortar yang bisa bernapas. Nah, Husein ini ahlinya ya dengan mortar yang bisa bernapas. Nah, itu harus disosialisasikan agar nanti tidak ada perbaikan yang berulang-ulang, yang akhirnya murah di awal tapi akhirnya menjadi mahal. Nah, itu yang tadi saya bilang, sosialisasi itu macam-macam. Masyarakat yang memiliki bangunan tua ya sadar bahwa ini nilainya tinggi nih, jangan dipakai sembarangan gitu kan. Itu PR dari Pak Kris mengajak kita semua. Mungkin itu sih teman-teman. Jadi pendapat saya dari Undip ini mungkin saya senang banget ada di sini, kita bisa kolaborasi. Saya membuat isu yang disampaikan kepada Undip karena saya yakin Undip memiliki ahli-ahli perhitungan ya Pak. Jadi kita bikin proposal kepada BUMN tentunya. Saya yakin Erick Thohir lagi perlu panggung. Sementara ini kan semua menunggu baik pihak swasta datang kepada BUMN melihat bahwa swasta ini punya uang. Wah, terus dikasih angka yang besar, mundur swastanya pasti takut. Nah, ini pemerintah kota tentunya memiliki kebijakan dan memiliki hubungan yang lebih baik ke BUMN. Sekarang ini kan tidak terlihat rugi, diam itu berarti tidak rugi, salah.
Karena diam itu ada potensi bisnis yang hilang. Membangun cara konvensional yang dengan cara, maaf ya Pak Sugi, ini mahal barangnya, mungkin murah, tapi tiap tahun renovasi. Yang Pak Sugi ini sekali mahal, tapi 10 tahun nggak renovasi. Peluang bisnisnya kan akan lebih besar lagi. Di suatu daerah yang sudah berebut tempatnya, otomatis naik. Nah kalau dari pihak BUMN juga menunggu sama swasta, ya semua nunggu. Akhirnya nggak dapat apa-apa, peluang bisnis hilang semua. Ya. Ada satu kejadian di sini, saya nggak sebut tempatnya, nggak sebut apa, tapi terjadi benar di Kota Lama. Tadinya gedung itu jelek sekali, disewa harganya kalau nggak salah 100 jutaan lah gitu ya, 100 jutaan gitu Pak Kris. Sewa 100 juta. Pakai putaran ekonomi terjadi, didengar ternyata omsetnya miliar. Waduh, ini BUMN nih merasa, wah saya salah positioning nih. Nah ini kembali lagi pemerintah kota yang harus membuka jalan, akademisi membeli paparan tentunya lebih netral kan, karena akademisi kan tidak berbisnis kan. Nah proposal ini nanti kita tinggal tawarkan ya. Solaria itu lagi cari tempat, KFC itu lagi cari tempat, McD itu lagi cari tempat ya kan. Nah mungkin nanti ketika dari pihak Undip bisa kita kumpulin, kita panggil mereka, kita panggil, kita paparkan, Pak Kris kasih tahu datanya, pemilik Kota Lama dikumpulin, ya kita bikin kayak gini lagi lah, seminar. Semarang akan tumbuh lestari dan mandiri, kotanya pun akan hidup otomatis. Itu Nama saya Muhammad Arkan Davik, salah satu storyteller atau tour guide dari Bersukaria Tour, dan juga saya ini menempatkan diri di sini sebagai Gen Z. Di sini yang mau saya tanyakan itu, emang penting banget sih Kota Lama gitu? Penting banget nggak sih? Gitu. Dan juga bahkan di Kota Semarang itu banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang terlupakan. Salah satunya seperti Masjid Sekayu, di mana itu memang orang-orang di sana udah mengelola, cuman memang kita masyarakat tuh belum reach. Orang-orang masyarakat di sana juga nggak kepikiran untuk preserve objek-objek ornamen-ornamennya gitu. Dan juga di sini saya mau tanyakan dari solusi apakah dari bapak-bapak narasumber ini untuk bangunan-bangunan bersejarah lainnya yang masih terbengkalai, yang masih terlupakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga pesan dari bapak para narasumber ini untuk Gen Z, untuk saya dan teman-teman Gen Z lainnya, bagaimana kita supaya untuk bisa melestarikan building heritage ini secara kreatif dan juga bisa menarik banyak minat Gen Z terutama. Terima kasih. Oke, jangan buntu dulu. Di Bersukaria. Oke. Merasa nyaman nggak di Bersukaria? Nyaman sekali. Penting nggak? Penting banget. Nggak usah dijawab. Jadi penting. Karena Bersukaria itu lahir dari Kota Lama. Iya. Jadi bapak-bapakmu bersukaria dulu itu teman-teman kami semua. Ya di sini, sehingga itu berkahnya. Bersukaria ini kelompok jalan-jalan yang memang bisa menghasilkan uang, gitu ya. Kalau di hire begitu, kemudian mereka menjalan-jalan ke banyak orang. Prinsipnya itu, oke. Cemplungkan ke YouTube dulu. Nanti kalau orang nyari, ya, pesannya untuk Gen Z cuma itu aja. Karena saya sudah tidak ngerti lagi besok seperti apa itu. Konten itu yang menjadi penting, tanyalah kepada yang ngalami. Ya, tidak ngarang sendiri. Karena Anda ketika membuat suatu perubahan, tetapi Anda tidak membaca latar belakang dan masa lalunya, Anda bisa kesasar. Itu aja. Yang lain silakan. Kota Lama ini kenapa menjadi bahasan ini hari? Karena kita mau bikin showcase. Kita mesti bikin satu center yang kita lihat. Ketika ini sudah berhasil, tentunya akan diikuti. Ketika saya mau konsentrasi kepada di daerah atau yang satu-satu, ini nggak kelihatan gaungnya. Oke, satu ya, kenapa Kota Lama jadi penting? Penting hanya karena Kota Lama di seluruh dunia menjadi daya tarik gitu aja. Yang lain gimana? Otomatis itu Pak Yono, Pak Sugi, saya belum pernah lihat. Ya. Nah, tolong Gen Z itu yang hobinya apa namanya selfie ya, selfie-nya di sana. Nah, selfie di sana, dia lihat ada apa. Terutama ke bapak dua ini di selfie juga, mungkin dia tertarik untuk prototipe pembenahan mungkin gitu ya.
Dan itu kan Gen Z tuh selalu kan memberi inspirasi, ya membuat di YouTube supaya kita tahu kan. Ya itu tugas kita tuh, setelah tahu pasti kita ada ide apa gitu. Anggaplah bangunan lama itu adalah orang tua kamu. Kan kamu nggak mungkin nggak cinta orang tua kamu. Ya, tanpa itu nggak ada. Ya, itu jejak sejarah yang nggak bisa diulang. Jadi kelebihan Anda itu Anda adalah savvy in teknologi digital. Salah satunya YouTube cuma salah satunya, yang lainnya banyak, ya kan? Dan apa yang kita bicara kota lama itu kan bicara soal budaya. Budaya itu bisa mengangkat derajat people. Kita sebagai bangsa Indonesia itu punya budaya yang nggak hanya ngikut-ngikut gitu ya. Kemudian juga pada akhirnya kan bisa menghasilkan profit buat masyarakatnya dengan berusaha di sini. Ya lalu bisa menghasilkan tadi apa? Partnership. Kita berkolaborasi. Lalu bisa menciptakan perdamaian loh. Mungkin tambahan dari saya ya. Apa sedekat yang saya tahu. Oke? Mereka memang cirinya Gen Z itu komunal, kolaboratif. Jadi pasti partnership gampang banget buat kamu sama teman-teman kamu. Thank you ya. Kita bangun kota lama ini menjadi lebih baik dan harus peduli semua pihak, bukan hanya yang hari ini atau yang di luar atau apa. Pedulilah semua kepada kota lama, karena kota lama ini adalah suatu potensi yang baik untuk kota Semarang. Terima kasih. Iya, menambahkan tadi aja bahwa kita sebagai warga dunia kan perlu berkomunikasi, berdiplomasi dengan bangsa-bangsa lain. Nah, salah satunya melalui olahraga lah, musik lah, ekonomi tentunya pasti. Tapi ya budaya ini yang menjadi salah satu diplomasi kita bergaul dengan bangsa lain, menciptakan perdamaian. Nah, jadi peran Gen Z sangat penting untuk bisa mendukung itu. Iya, bekerjalah di kota lama gitu ya. Karena yang paling manjur adalah day by day conservation. Setiap hari ditekuni aja, jadi pasti. Mungkin dengan cara sendiri, terutama Gen Z yang saya sangat percaya mereka itu luar biasa. Cuman kan kita belum tentu bisa ngikuti gitu ya. Jadi lakukan saja sudah apapun isinya. Nanti kan kalau ada yang salah kan dibetulkan, nggak apa-apa. Luar biasa. Main talk the best. Main talk hebat, mantap, lanjutkan. Main talk the best. Main talk keren banget.